adik-adik, yuk kita lanjut ke kunjungan virtual ke Museum Listrik dan Energi Baru. Kita pertama di halaman parkir Museum Listrik dan Energi Baru. Pertama di sini ada mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Itu kan kelihatan. Kemudian di sini juga ada ikon dari Museum Listrik, yaitu robot Maxlab. Kita lanjut masuk ke dalam yuk. Nah, Museum Listrik dan Energi Baru dia menerapkan protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk dia kita cuci tangan terlebih dahulu, baru kita masuk. Kemudian tapi sebelumnya kita juga diukur terlebih dahulu berapa derajat panas kita. Kemudian di sini ada teater 5D. Kita lihat yuk ke dalam. Oh ya, di sini juga ada motor listrik. Ada yang punya motor listrik tidak? Kita coba ke teater 5D. Suasana lobi menuju teater 5D-nya. Kita coba yuk, kita lihat kayak apa sih di dalam. Kita lanjut ke alat peraga yang ada di luar. Di sini nanti kalian juga bisa selfie di sini nih. Di sini spot selfie-nya lumayan. Nah, di sini juga. Kemudian di sini nih spot selfie-nya. Kemudian di sini juga ada maket dari bangunan Museum Listrik dan Energi Baru. Gambarannya seperti ini. Dia yang anjungan listrik saat ini masih hanya dikelilingi oleh anjungan energi baru. Kemudian di sini juga ada Videotron dan juga ada souvenir shop. Jadi kalau adik-adik habis melakukan kunjungan ke Museum Listrik dan Energi Baru, bisa melakukan pembelian souvenir shop di sini. Yuk kita lanjut ke alat peraga berikutnya, yang alat peraga luar. Yuk kita lanjut ke alat peraga luar. Jadi di sini Kakak Yulia akan melalui jalur terbaru kami, yaitu jalur difabel, dimana sebelumnya kami belum memiliki jalur difabel. Namun sekarang kami Museum Listrik dan Energi Baru sudah memiliki jalur difabel. Jadi teman-teman difabel yang sebelumnya ketika akan berkunjung harus digotong-gotong terlebih dahulu melalui tangga, saat ini alhamdulillah sudah ada jalur tersendiri. Nah, di bawah terlihat ya, ini contoh sederhana pembangkit listrik tenaga air. Nanti kita jelasin ya. Seru ya, kayak di air terjun.
Yuk, kita ke alat peraga pertama. Alat peraga kita yang pertama yaitu mikrohidro. Kelihatan kan? Jadi mikrohidro ini dia prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga air, hanya saja dia kapasitasnya lebih rendah yaitu 200 kW. Kebetulan yang di MLab ini, yang di Museum Listrik dan Energi Baru, dia putarannya itu 2700 RPM. Kita lanjut kembali ke alat peraga berikutnya, yaitu mobil listrik dengan tenaga surya. Nah, ini dia. Wah, langsung disambut dengan suara-suara dari mobil listrik ini. Nah, mobil listrik ini mobil mobil listrik tenaga surya Widya Wahana 2, dia generasi kedua. Jadi sebelumnya sudah ada ya Widya Wahana pertama. Nah, mobil ini yang membuat itu adalah mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Nah, dia cara kerjanya menggunakan energi surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik menggunakan sel photovoltage atau solar cell. Jadi energi surya diubah menjadi energi listrik menggunakan alat ini, kemudian energi listrik tersebut menggerakkan motor dan menggerakkan mobil listrik ini. Nah, mobil listrik bertenaga surya ini dia kapasitasnya isinya 2 orang dengan kecepatannya itu 60 km per jam. Selanjutnya ada Genset X Istana Negara. Nah, Genset X Istana Negara ini memang dia pernah digunakan di Istana Negara untuk melistriki seluruh area dari Istana Negara. Nah, di sini ada engine-nya, kemudian di sini ada elektromotornya, dan di sini ada alternatornya. Oh ya, ada keistimewaan dari genset ini dibandingkan dengan genset pada umumnya. Jadi kan kalau misalnya terjadi mati lampu, nah perpindahan antara penggunaan listrik yang semula menggunakan listrik dari PLN kemudian pindah menggunakan listrik dari genset, itu kan selalu terlihat ya perpindahannya gitu. Jadi macam kayak lampu kedap-kedip gitu. Nah, keistimewaan dari genset ini ketika terjadi perpindahan listrik dari aliran yang didapat dari PLN ke genset itu tidak terlihat gitu, smooth gitu. Jadi sampai tidak terlihat kedap-kedip lampunya, orang tidak menyadari oh ternyata terjadi pemadaman listrik gitu. Yang menyadari mungkin operatornya saja. Oke, kita lanjut ke alat peraga berikutnya. Tapi sebelumnya di sini kalian juga bisa selfie lagi nih. Ada spot selfie lagi. Di sini ada tempat untuk kalian berselfie. Cantik kan? Turun ya ke bawah. Ke spot ketiga. Yuk kita lanjut ke alat berikutnya, alat peraga luar berikutnya. Yang pertama di sini ada kincir air. Jadi ternyata tuh air selain untuk mandi, selain untuk minum, memasak dan mencuci, ternyata air itu dapat menghasilkan energi listrik.
Salah satunya dengan kincir air. Nah, jadi dia cara kerjanya, air tersebut tadi menggerakkan sudu-sudu kincir, kemudian sudu-sudu kincir tersebut menggerakkan generator dan akhirnya menghasilkan listrik. Seru kan? Lanjut ya ke alat peraga berikutnya. Di sini ada governor, kemudian ada mesin diesel, dan juga ada trafo gitu. Nah, kalau trafo kan dia fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi misalkan dari pembangkit dia dinaikkan ke subtek, itu dia menggunakan trafo, tegangannya dinaikkan menggunakan trafo. Kemudian dari subtek tadi, dari transmisi pun dia ke distribusi, diturunkan kembali tegangannya menggunakan trafo juga. Kemudian di sini ada mesin diesel merek Dodge Soldier 85 kW. Ini dia konon adalah mesin diesel pertama yang ada di Sumatera. Ini dia ex PLTB Sungai Penuh tahun 1936. Kemudian kita ke alat peraga selanjutnya, yaitu PJU. Nah, PJU ini dia memanfaatkan energi matahari. Jadi energi matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan sel fotovoltaik juga atau solar cell itu. Kemudian dia disimpan energinya di dalam box kontrol ini. Nah, di dalam tersebut ada baterai atau aki untuk menyimpan energi listrik tadi yang sudah dihasilkan dari sel fotovoltaik itu. Nah, fungsinya untuk apa? Karena kan PJU ini kan digunakan pada malam hari. Dia mendapatkan energinya pada siang hari, digunakan pada malam hari, jadi energinya perlu disimpan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika malam hari bisa digunakan untuk penerangan jalan. Oke, kita lanjut ke alat peraga yang hits nih, yang cukup hits di Museum Listrik dan Energi Baru. Jadi kalau misalnya adik-adik sering menyaksikan Museum Goes to School-nya Museum Listrik dan Energi Baru melalui Instagram Live ataupun YouTube Live dan juga melalui Facebook Live, pasti adik-adik sudah nggak asing ya dengan alat peraga ini. Ini adalah kompor surya. Nah, kompor surya ini prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan PJU tadi yang bertenaga surya. Hanya saja kalau kompor surya ini dia energinya itu tidak disimpan, dia langsung digunakan. Jadi dari energi matahari dipantulkan melalui cermin-cermin ini, di mana cermin-cermin ini dia berbentuk seperti parabola ya. Jadi dia berfungsi, dual fungsi, bisa untuk memasak, juga bisa sebagai parabola gitu. Nah, tadi dia energi tadi yang energi matahari yang diubah menjadi energi listrik, dia berkumpul di sini di kettle di titik kumpulnya, akhirnya ke kettle uap. Nah, kettle uap ini, uapnya ini yang dialirkan ke rumah tangga yang untuk digunakan untuk memasak air. Nah, ini seperti terlihat di sini ya, ada kettle untuk masak air, ada juga untuk memasak nasi. Nah, seru kan kalau misalnya di rumah kalian ada kompor surya untuk masak air dan masak nasi menggunakan energi surya. Kemudian di sini juga ada solar cell, sel fotovoltaik, sama juga gitu. Ini alat peraganya prinsipnya masih sama gitu. Nah, dia di sini
Setelah tadi dari energi matahari diubah menjadi energi listrik, kemudian dia disimpan juga di dalam baterai atau aki. Kemudian dia bisa menyalakan, terlihat kan ya, bisa menyalakan kipas dan juga lampu. Di sini ada inverter, fungsinya untuk mengubah DC menjadi AC gitu. Nah, itu tadi yang sudah disimpan energinya bisa untuk menyalakan kipas maupun lampu. Kita ke alat peraga yang selanjutnya, yaitu energi listrik menggunakan kincir angin. Nah, ini sayang ini kondisi angin sedang tidak banyak, jadi kincirnya kurang berputar dengan cepat gitu. Nah, kalau kalian tahu kan ya, yang beberapa waktu lalu Pak Presiden Jokowi pernah meresmikan salah satu pembangkit listrik tenaga bayu di mana? Ya, di Sidrap itu. Nah, ini dia cara kerjanya hampir mirip dengan pembangkit listrik tenaga air, hanya saja ini memanfaatkan tenaga angin gitu. Jadi dari energi angin, kemudian dia memutar sudu-sudu dari kincir angin, dan dia akhirnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Kemudian di sini disimpan juga di dalam baterai maupun aki, dan dia di sini bisa kita lihat bisa untuk menggerakkan kipas angin, menyalakan kipas angin maupun lampu. Oh ya, di sini juga di Museum Listrik sedang dibangun rumah masa depan. Rumah masa depan ini rumah energi baru, dia menggunakan tenaga surya juga gitu. Jadi listrik yang ada di dalam rumah ini dia sepenuhnya itu menggunakan tenaga surya. Prinsipnya sama tadi seperti solar cell tadi. Ini adalah rumah percontohan rumah pintar, rumah energi baru. Selain itu juga di dalamnya bisa menyalakan AC, kemudian menyalakan lampu dengan teknologi menggunakan Google. Jadi nanti kalian, hai Google, nyalakan lampu, kemudian nyalakan AC, nyalakan listrik, maka dia akan nyala sendiri. Menarik kan? Ini lagi dibangun. Terlihat bukan? Tuh solar cell-nya. Solar cell-nya dia di dua sisi yang depan dan sisi belakang dipasang solar cell. Oke adik-adik, demikian pemaparan dari Kakak Yulia tentang alat peraga yang ada mulai dari welcome zone, kemudian di alat peraga luar yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi adik-adik dan juga menjadikan adik-adik berkeinginan untuk datang ke Museum Listrik dan Energi Baru. Sampai jumpa, dadah.